Shalom. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Tritunggal atau yang biasa disebut dengan Trinitas. Dalam sesi pengajaran kali ini, kenapa kita harus membahas Tritunggal ini? Karena ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat prinsip di dalam iman Kristen. Di dalam Alkitab memang tidak ada banyak ayat yang mengungkapkan ketritunggalan itu secara langsung. Tidak ada yang pernah menyebutkan bahwa ada kata Tritunggal atau Trinitas, tetapi secara implisit memang situ terkandung di dalamnya. Kalau kita membaca bersama-sama, ada beberapa hal di dalam kebenaran firman Tuhan, pernyataan-pernyataan Alkitab tentang Tritunggal, bahwa memang agama Kristen itu adalah agama monoteism, bukan politeism, agama yang menyembah Allah yang Esa di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat dan Yesaya 44 ayat yang ke-6 di situ Shema Yisrael, ya, Adonai Elohenu Adonai Echad. Dan juga bahwa kekristenan itu menolak pandangan ateis ataupun politeis. Nah, Alkitab juga menyatakan bahwa Allah yang Esa itu telah menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai tiga pribadi yang setara dalam hakikatnya. Apakah pernyataan Tritunggal tidak ada di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Pernyataan Tritunggal di dalam Perjanjian Lama ada, bahwa di situ dikatakan pernyataan Allah sebagai Bapa dalam Ulangan 32 ayat yang ke-6. Ulangan 32 ayat yang ke-6 dikatakan senantiasa memelihara dan mengasihi umatnya. Juga dalam Yesaya 63 ayat yang ke-16. Nah, umat Israel sebagai anak-anak Allah mempunyai panggilan khusus, yaitu untuk hidup menaati kehendak dan rencana Allah. Di dalam Keluaran 4 ayat 22, 2 ayat 23, dalam 2 Samuel 7 ayat 14. Nah, ini adalah hubungan yang indah di antara Allah pencipta dengan umatnya sebagai Bapa dan Anak. Nah, pernyataan Allah Anak di dalam Perjanjian Lama adalah wujud daripada teofani, serta dalam lambang karya penyelamatannya melalui tokoh-tokoh Alkitab dan sistem korban dalam tata cara ibadah orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian 18 ayat yang pertama, Keluaran 14 ayat yang pertama, Yosua 5 ayat 14, Ibrani 1 ayat 5 sampai yang ke-13, pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-22. Nah, memang kita tidak banyak membuka Alkitab saat ini karena dengan situasi atau waktu yang terbatas, tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa pernyataan Allah Roh Kudus dalam Perjanjian Lama adalah dalam karyanya sebagai roh yang bekerja dengan kuasanya di antara umat Allah. Roh Kudus ini juga mengaruniakan kecakapan-kecakapan khusus kepada para pemimpin. Roh Kudus hinggap di atas para pemimpin. Ada 70 pemimpin di situ dikatakan, dan bahkan memberikan kemampuan untuk mengerjakan tugas khusus kepada Bezalel. Roh Kuduslah juga yang mengubah hati umat Allah yang sering memberontak terhadap Allah dengan memberikan hati yang baru kepada mereka dalam Yesaya 37 ayat 5 sampai yang ke-10, Yesaya 36 ayat 26 sampai yang ke-27, 1 Samuel 16 ayat 13, Hakim-Hakim 3 ayat 10. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama melaksanakan penciptaan. Demikian juga dalam pemberian berkat bagi umat Allah di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Perjanjian Baru juga menyatakan Allah itu adalah Allah Tritunggal.
Perjanjian Baru menyatakan sebagai Bapa bagi setiap orang beriman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, 1 Petrus 2 ayat 9, Roma 8 ayat 15 sampai yang ke-16. Nah, anak Allah kemudian menjelma menjadi manusia. Firman Allah yang kekal telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Yesus Kristus. Nanti sebentar kita akan banyak menjelaskan tentang hal-hal ini. Nah, sebagai anak Allah, ia satu dengan Bapa dalam hakikat dan mempunyai hubungan yang kekal. Yohanes 6 ayat 57, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 16 ayat 15, 17 ayat 1, 5 dan 22, juga dalam Yohanes 5 ayat 19, ayat 8 ayat 28, Yohanes 10 ayat 25. Allah adalah Roh Kudus sebagai oknum yang ketiga dalam Allah Tritunggal, berkarya di dalam kehidupan manusia sehingga manusia dapat menerima karya penyelamatan Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus juga memperbaharui dan menyucikan kehidupan manusia yang telah rusak akibat dosa. Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan Allah Anak, menyatakan kesamaan hakikat ilahi dalam Yohanes 3 ayat 3, dalam Titus 3 ayat 4 sampai yang ke-6, Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jadi di dalam perjanjian baru Allah Tritunggal berkarya bersama. Dalam Titus 3 ayat 4 sampai 6 karya penyelamatan terhadap manusia. Dalam Lukas 1 ayat 35 kelahiran Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 memberikan pemberian berkat rasuli di situ. Dan juga Matius 28 ayat 19 pemeteraian atau baptisan umat beriman. Yohanes 14 ayat 26 pengutusan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat bahwa memang di dalam Alkitab tidak banyak ayat yang mengungkapkan ketritunggalan itu secara langsung. Nah, istilah Tritunggal biasa terkandung dalam proses pembaptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rasul Paulus juga mengucapkan berkatnya sebagai kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, lebih luas lagi disebut dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, Efesus 4 ayat 4 sampai 6, 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, Yudas 20 sampai 21 ya. Akan tetapi secara tidak langsung juga ada banyak ayat di dalam perjanjian baru yang menunjuk kepada ketritunggalan itu. Nah, kalau kita lihat berita tentang kelahiran Yesus dalam Lukas 1 ayat 32 dan 35, Roh Kudus turun ke atas Maria. Kemudian kita melihat juga Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 16, 17, Markus 1 ayat 10 sampai yang ke-11, Lukas 3 ayat 22. Roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati dan Tuhan Allah berfirman, inilah anak yang kukasihi. Kalau kita belajar tentang sejarah dogma tentang gereja, bagaimana menyikapi tentang Tritunggal ini, maka di abad pertama gereja yang masih muda diperhadapkan dengan persoalan. Yang pertama adalah pengakuan yang diambil alih dari ajaran Yahudi bahwa Tuhan Allah adalah Esa. Dan yang kedua adalah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kekristenan itu keluar dari agama Yahudi dan dianggap sebagai sekte, tapi kekristenan mempercayai tetap bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Tapi di satu sisi kekristenan juga mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, jadi ini merupakan suatu pergumulan di awal-awal bahwa gereja itu diperhadapkan dengan usaha bagaimana caranya supaya tetap mempercayai Allah yang Esa dan juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi
ada usaha-usaha dengan untuk menindaklanjuti hal itu, untuk menghindari gereja dari bahaya. Jadi ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah tetap mempertahankan keesaan Allah dengan melepaskan ketritunggalannya. Nah, jadi satu sisi bahwa yang pertama ini gereja mempertahankan Allah yang esa dengan melepaskan pemikiran tentang ketritunggalan. Artinya bahwa kita menekankan kepada ajaran bahwa Allah adalah esa, sehingga sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanya dipandang sebagai sifat-sifat Allah saja. Apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanya sebagai sifat-sifat saja? Atau yang kedua, gereja mempertahankan ketritunggalan Allah dengan melepaskan keesaannya. Jadi yang kedua ini tetap percaya mempertahankan Allah Tritunggal dan kemudian melepaskan keesaannya. Artinya bahwa menekankan kepada perbedaan di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hingga ketiganya itu seolah-olah berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya kesatuan. Jadi seolah-olah ada tiga pribadi yang berjalan sendiri-sendiri, yang berdiri sendiri-sendiri, bukan menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita belajar lagi bahwa ada beberapa pendapat tentang bagian yang pertama tadi, mempertahankan keesaan dan menghilangkan ketritunggalan. Nah, jadi ada beberapa pendapat di situ. Yang pertama, ya banyak pendapat dan tentang hal ini, tapi saya hanya mengangkat ada beberapa saja dari situ, dan mungkin ada juga yang tidak setuju dengan pemikiran saya, tidak masalah, karena apa yang saya percayai, apa yang saya pelajari, apa yang saya imani, ya saya ajarkan seperti demikian, karena kita mempunyai pandangan bahwa Allah itu, kebenaran ilahi itu mutlak, full, tetapi kita sebagai manusia memahami hanya melihat dari bagian-bagian atau sisi-sisi yang berbeda-beda. Tapi kita semua memandang bahwa Allah itu adalah Allah yang kebenarannya luar biasa. Manusia berusaha untuk memahami kebenaran Allah yang luar biasa. Otak kita tidak bisa untuk memahami secara sempurna tentang Allah itu. Nah, oke, kita kembali lagi bahwa tentang ajaran Tritunggal, mempertahankan keesaan, melepaskan ketritunggalan. Yang pertama, ajaran dari Praxeas atau ajaran patripasianisme, bahwa dikatakan Tuhan itu adalah roh, ya, dan kemudian Tuhan atau Allah adalah roh itu. Lalu kemudian Allah mengenakan daging menjadi manusia, disebut anak. Nah, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan anak menjadi satu. Jadi Allah itu roh, lalu kemudian Allah mengenakan daging manusia, dan mengenakan daging dan menjadi manusia, disebut anak. Dan kemudian di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan anak menjadi satu. Jadi sang manusia Yesus yang daging adanya adalah anak, sedang Kristus yang roh adanya adalah Bapa. Jadi di dalam kemanusiaan itu berdiam anak dan Bapa. Di situ Yesus yang adalah anak, Kristus yang adalah roh, berbicara tentang Bapa. Nah, jadi ketika Yesus menderita sengsara, disalibkan, Allah sebenarnya tidak bisa menderita. Nah, sebenarnya dalam hal ini anak inilah yang menderita sengsara, karena Bapa yang roh adanya tidak dapat menderita. Tetapi karena Allah Bapa telah memasuki daging,
Kristus memasuki Yesus, maka ia turut menderita juga. Nah, ini ajaran dari patripasianisme, ya, bahwa Allah Roh, Allah kemudian mengenakan daging menjadi manusia disebut anak, dan kemudian di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan anak menjadi satu. Jadi sang manusia Yesus yang daging adanya adalah anak, sedang Kristus yang roh berdiam di dalam anak adalah Bapa. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian ada ajaran dari Sabellius. Sabellius meninggal tahun 215 Masehi. Sabellius ini, atau sekarang kita kenal dengan pengajaran Sabellianisme, mengajarkan bahwa Tuhan adalah Esa. Tuhan itu Esa, menampakkan diri atau disebut modalitas atau cara berada atau berlangsungnya sesuatu dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah yang Esa ini menampakkan diri atau modalitas atau cara berada atau berlangsungnya sesuatu dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian Tuhan Allah menampakkan dirinya di dalam wajah atau modus Bapa, yaitu sebagai pencipta dan pemberi hukum. Ya, lalu kemudian setelah itu, setelah selesai Allah menyatakan diri dalam wajah atau modus Bapa sebagai pencipta dan pemberi hukum, lalu kemudian Tuhan Allah menampakkan dirinya di dalam wajah Sang Anak sebagai juru selamat yang melepaskan umatnya. Nah, yang dimulai dari kelahiran Yesus sampai kenaikannya ke sorga. Jadi setelah zaman Allah menyatakan diri sebagai Bapa, lalu kemudian Allah menyatakan diri sebagai anak, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, akhirnya sejak hari Pentakosta, Tuhan Allah ini menampakkan dirinya di dalam wajah Roh Kudus, yaitu sebagai yang menghidupkan. Jadi setelah Bapa, Anak, dan kemudian Roh Kudus, Allah menampakkan diri dalam wajah Bapa. Setelah itu Allah menampakkan diri dalam wajah Anak. Lalu kemudian Allah menampakkan diri dalam wajah Roh Kudus. Jadi ketiga sebutan tadi adalah suatu urutan penampakan Tuhan Allah di dalam sejarah. Ya, contohnya Sabellius menggunakan contoh matahari. Allah Bapa diumpamakan dengan matahari. Allah Anak adalah matahari dalam sinarnya, dan kemudian Allah Roh Kudus adalah matahari dalam kekuatannya yang menyinarkan panas. Jadi Allah Bapa diumpamakan dengan matahari. Matahari ini kemudian jadi Allah Anak adalah matahari dalam sinarnya. Ya, sinar matahari itu. Matahari menjadi sinar matahari, lalu kemudian Allah Roh Kudus adalah matahari dalam kekuatannya menyinarkan panas. Jadi kemudian matahari menyatakan kekuatannya untuk menyinarkan panas. Nah, jadi ada urutan penampakan atau urutan cara keberadaan atau urutan berlangsungnya sesuatu secara atau modalitas. Nah, ini pengajaran daripada Sabellius. Lalu kemudian kita melihat masalah yang kedua atau pendapat yang kedua tentang Tritunggal, yaitu mempertahankan Tritunggal dan kemudian melepaskan keesaan. Yang pertama tadi mempertahankan keesaan dan melepaskan Tritunggal. Nah, tadi ada ajaran patrisipanisme dan kemudian ada Sabellius. Nah, kemudian kita melihat lagi bagian yang kedua ini, mempertahankan Tritunggal dan melepaskan keesaan.
Dari sini kita akan lihat ada pendapat dari Paulus dari Samosata, sekitar tahun 250-60-an. Lalu kemudian di sini Paulus dari Samosata ini menyatakan bahwa Tuhan Allah dipandang sebagai satu pribadi saja. Satu pribadi, tetapi di dalam diri Tuhan Allah ini dapat dibedakan logos atau firman dan hikmat. Jadi Tuhan Allah, di dalam diri Tuhan Allah ini dibedakan satu logos atau firman dan satu hikmat. Logos dapat disebut sebagai anak, hikmat dapat disebut sebagai roh. Jadi Tuhan Allah dibedakan, dari situ dapat dibedakan logos atau firman adalah anak, hikmat adalah Roh Kudus. Logos bukanlah suatu pribadi, tetapi suatu kekuatan yang tidak berpribadi, seperti yang bekerja di dalam Musa, para nabi, dalam Perjanjian Lama. Dalam Yesus, Juru Selamat adalah manusia yang datang dari bawah. Jadi logos ini bekerja di dalam diri manusia. Nah, karena logos bukanlah suatu pribadi tapi suatu kekuatan. Logos atau firman ini datang dari atas, juga disebut manusia batin, Yesus, Sang Juru Selamat. Jadi logos ini bekerja dengan kekuatannya. Logos ini datang dari atas atau disebut manusia batin, Yesus, Sang Juru Selamat. Dan kediaman logos atau firman itu ada di dalam Yesus Kristus, sama dengan kediaman hikmat atau roh di dalam diri para nabi di dalam Perjanjian Lama. Jadi semua datang dari atas dan dinyatakan dalam diri manusia. Jadi manusia itu dipakai, jadi Yesus manusia dipakai oleh logos atau firman. Roh Kudus juga demikian. Perbedaannya ialah bahwa pada Yesus kediaman hikmat atau roh tadi mempunyai sifat yang khas. Jadi Yesus adalah pribadi yang unik, yang luar biasa. Di dalamnya ada hikmat atau kediaman roh tadi itu. Dan Yesus Kristus adalah rumah Allah yang didiami roh Allah atau hikmat Allah dengan sempurna. Sekali lagi bahwa logos atau firman itu datang dari atas dan dinyatakan dalam diri Yesus sebagai manusia batin, Sang Juru Selamat. Dan Yesus ini merupakan tempat kediaman Allah atau rumah Allah yang kemudian juga didiami oleh roh Allah atau hikmat Allah dengan sempurna. Ada pendapat juga dari Origenes. Origenes berkata bahwa Tuhan Allah adalah Esa, menjadi sebab segala sesuatu yang berada. Jadi karena Dia Esa, Dia adalah sebab dari segala sesuatu yang berada, yang terlihat, yang ada. Nah, logos berdiri sendiri sebagai suatu zat yang memiliki kesadaran ilahi dan asas-asas duniawi. Dan ia adalah gambaran Allah yang sempurna, dilahirkan dari Allah, mempunyai tabiat yang sama dengan Allah. Jadi logos itu adalah sebagai suatu zat. Dia memiliki kesadaran ilahi atau asas-asas duniawi, dan juga ia adalah gambaran Allah yang sempurna, dilahirkan dari Allah, mempunyai tabiat yang sama dengan Allah. Ia satu dengan Allah, akan tetapi sebagai yang keluar dari Allah Bapa, ia lebih rendah. Allah Bapa, logos, keluar dari Allah, lebih rendah. Jadi Allah Bapa sebagai pangkat pertama,
Allah Anak atau Logos pangkat kedua, dan Roh Kudus ada karena Anak jadi sebagai pangkat ketiga. Ya, nah jadi Tritunggal di sini dipandang berpangkat-pangkat atau subordinasianisme. Nah, subordinasianisme ini berpangkat-pangkat, Allah Bapa yang pertama, Allah Anak, dan Roh Kudus. Di sini perbedaan di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipertahankan, tetapi kesatuannya ditiadakan. Oke. Dalam Konsili Nisea, gereja kemudian menentukan pengakuannya untuk mempertahankan ketritunggalan di dalam keesaan dan keesaan di dalam ketritunggalan. Jadi Konsili Nisea menggabungkan kedua hal ini. Tadi yang menjadi masalah, yang pertama adalah mempertahankan keesaan, menghilangkan ketritunggalan. Yang kedua, mempertahankan ketritunggalan dan menghilangkan keesaan. Tetapi dalam Konsili Nisea di tahun 325, gereja menentukan pengakuannya, menggabungkan, mempertahankan ketritunggalan di dalam keesaan, dan juga mempertahankan keesaan di dalam ketritunggalan. Dengan pengakuan iman, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, dan seterusnya. Lalu kemudian, aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, dan seterusnya. Ini pengakuan iman Nisea. Nah, lalu kemudian Tertullianus, Tertullianus dalam di tahun 120 sampai 225, dia mengenalkan istilah una substantia tres personae. Una substantia tres personae. Nah, Tertullianus merumuskan bahwa Tuhan Allah adalah satu di dalam substansinya atau zatnya, dan tiga di dalam personanya atau pribadinya atau oknumnya. Nah, jadi Tuhan Allah memiliki akal atau budi. Budi atau akal ini dilahirkan dari firman atau logosnya pada waktu penjadian alam semesta. Seumpama batang pohon keluar dari akarnya, atau seperti sungai keluar dari sumbernya. Lalu kemudian firman Allah atau logos atau disebut anak, mula-mula Roh Kudus adalah satu dengan firman atau logos, tidak terpisah. Juga pada waktu firman menjadi manusia dan menderita sengsara, baru setelah Kristus ditinggikan, Yesus disalib, ditinggikan, roh itu keluar daripada Bapa dan Anak, seperti buah keluar dari batang pohonnya, atau seperti arus keluar dari aliran sungai. Jadi Tuhan Allah memiliki akal dan budi. Lalu kemudian budi ini dilahirkan dari firman atau logosnya pada waktu menjadikan alam semesta. Jadi seperti batang pohon, batang itu keluar dari akarnya, ya, seperti sungai yang keluar dari sumbernya ke mata airnya. Lalu kemudian firman atau logos disebut anak ini, ya, mula-mula Roh Kudus adalah satu dengan firman dan logos, tidak terpisah. Juga pada waktu firman menjadi manusia dan menderita sengsara. Nanti setelah Kristus Yesus ditinggikan atau disalibkan, roh itu keluar daripada Bapa dan Anak, seperti buah keluar dari batang pohon, atau seperti arus keluar dari sungai. Jadi hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus digambarkan seperti akar menghasilkan batang, dan kemudian dari batang keluar buah, atau sebagai mata air menghasilkan sungai, lalu sungai ini di dalamnya ada arus di situ, atau matahari yang menghasilkan sinar dan kemudian
menghasilkan berkasinan. Ya, ini pandangan dari Tertullianus. Lalu kemudian Agustinus merumuskan ketritunggalan itu demikian, bahwa hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam zat ilahi adalah seperti ingatan, akal, dan kehendak, atau sebagai yang mengasihi, sasaran kasih, dan kasih. Jadi roh bukan hanya suatu fungsi, melainkan suatu tindakan kasih, ikatan yang menghubungkan Bapa dan Anak. Jadi Bapa itu sebagai ingatan, Anak akal, Roh Kudus kehendak, atau Bapa sebagai yang mengasihi, Anak adalah sasaran kasih, dan Roh Kudus itu kasih. Jadi yang menghubungkan antara Bapa dan Anak ini adalah kasih yang mengikat, yang menghubungkan Bapa dan Anak. Thomas Aquinas menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah cara berada ilahi yang berdiri sendiri. Jadi yang dimaksud dengan persona adalah cara berada. Nah, Calvin menerangkan persona sebagai suatu hal yang berdiri sendiri di dalam kehidupan ilahi. Yang satunya dibedakan dengan yang lain karena sifat-sifat ilahi yang khas ini semata-mata. Jadi persona itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri karena mempunyai sifat-sifat ilahi yang khas ilahi semata-mata. Warfield mengatakan bahwa ada satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada 3 pribadi yang sama sekali dan sepadan sama dalam hakikat, tetapi beda di dalam pribadi. Warfield mengatakan ada satu Allah, satu-satunya Allah, Allah yang esa. Dan dari kealahan ini ada 3 pribadi yang sama sekali dan sepadan di dalam hakikat, tetapi beda di dalam pribadi. Ya, sama hakikat, beda di dalam pribadi. Dari sini kita mengenal ada 2 kata yang erat kaitannya dengan Tritunggal. Substansi atau ousia dalam bahasa Yunani, atau persona atau hipostatis dalam bahasa Yunani. Jadi substansi dan persona atau ousia dan hipostatis. Yang dimaksud oleh Tertullianus dengan substansi adalah apa yang berada secara konkret. Sedang yang dimaksud dengan persona adalah apa yang menjadi subjek. Nah, begini. Ousia itu ialah apa yang membedakan satu macam atau satu rumpun dengan macam rumpun yang lain, serta memberikan ciri khas kepada macam atau rumpun itu. Misalnya rumpun mangga disebut ousia mangga yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan rumpun yang lain. Misalnya rumpun jambu, ousia jambu. Sedangkan persona atau hipostatis adalah apa yang membedakan satu individu daripada individu yang lain, serta yang memberikan ciri khas kepada individu itu di dalam satu rumpun atau satu macam. Misalnya, ini rumpun jeruk atau ousianya jeruk. Nah, ousia jeruk ini ada bermacam-macam jenis, tetapi semuanya termasuk dalam satu rumpun jeruk, satu ousia jeruk. Misalnya ada jeruk Bali, ada jeruk selayar, ada jeruk mandarin misalnya, ya. Tapi sama-sama jeruk, cuman berbeda jenis. Ada jeruk Bali, ada selayar, ada mandarin di situ. Nah, jadi ini berkaitan ada ousia dan hipostatis.
ketika hal ini diterapkan dalam Tritunggal, jadi diterangkan sebagai berikut bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 hipostatis jenis di dalam satu ousia, atau 3 persona di dalam satu substansi, atau 3 oknum di dalam satu zat. Nah, Karbach dan kebanyakan ahli teologi sekarang menerjemahkan ungkapan hipostatis ini atau persona bukan dengan oknum, melainkan dengan cara berbeda, mode of existence, ya, sehingga ketritunggalan dirumuskan demikian, bahwa Allah adalah satu di dalam substansinya, tetapi memiliki 3 cara berada. Allah secara substansi satu, tetapi memiliki 3 cara berada. Allah atau El, kalau kita lihat El Bapa, El Anak, El Roh Kudus, sama-sama El, tetapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi sama-sama El. Ya, kalau kita lihat segitiga saling bersinggungan satu dengan yang lain, sama-sama Allah tetapi bukan, ya. Jadi kalau dilihat secara matematis bahwa Bapa itu bukan Anak, Bapa juga bukan Roh Kudus, Anak bukan Bapa, Anak juga bukan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus juga bukan Anak, tetapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, ini yang mendasari tentang pemahaman ketritunggalan kita, bahwa keesaan tetap ada, tetapi ada cara keberadaannya yang berbeda. Sehakikat, ya, satu ousia tetapi memiliki 3 hipostatis di situ. Satu ousia memiliki 3 hipostatis. Allah adalah satu di dalam substansinya, tetapi memiliki 3 cara keberadaan. Banyak yang memahami bahwa setelah zaman Bapa, lalu kemudian Bapa berhenti, kemudian zaman Anak, Anak kemudian berhenti, lalu kemudian zaman Roh Kudus. Apakah benar demikian? Ternyata sejak dari awal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini terus bekerja bersama-sama, tidak terpisah-pisahkan, tetapi masing-masing memiliki ciri khas keberadaannya, ciri khas pekerjaannya, ya, sama-sama Allah, tapi bekerja dengan caranya masing-masing. Kalau kita melihat pandangan yang lain di Yohanes, ya, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Kejadian pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa, coba kita lihat bersama-sama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah, Yohanes 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya firman, logos. Ya, ketika berbicara tentang ini, secara filsafat, orang Yunani itu tidak dapat menggabungkan antara hal yang sekuler
dan hal yang kudus, hal yang fisik dan hal yang spiritual, hal yang sementara dan hal yang kekal. Mereka susah di situ. Plato mengatakan bahwa hal yang spiritual lebih nyata, sedangkan Aristoteles berkata bahwa fisik lebih nyata. Sehingga dari situ pencetus evolusi. Nah, sehingga pikiran Yunani tidak bisa menggabungkan keduanya ini pada Yesus. Yesus tidak bisa menjadi Allah dan manusia pada waktu bersamaan. Surga dan dunia tidak bisa digabungkan. Spiritual dan fisik tidak mungkin bersatu. Allah dan manusia tidak mungkin bersatu pada satu orang. Sehingga mereka mengembangkan beberapa pandangan, pertanyaan, yang mana yang nyata pada Yesus, ilahi atau manusia? Ya, ada yang berkata ia lebih ilahi daripada manusia, dan dia tidak pernah menjadi manusia. Ia hanya tampak sebagai manusia, disebut docetisme atau semu. Jadi Yesus ada dalam bentuk semu, terlihat sebagai manusia padahal bukan. Ya, jadi terlihat dia makan tapi tidak. Terlihat dia pergi ke toilet tetapi dan buang hajat di sana tetapi tidak. Ya, ada yang berkata ia lebih manusia daripada ilahi. Karena ia menanggapi Allah dengan sempurna dan kemudian mengembangkan kapasitas ilahi yang ada, setiap manusia yang ada dalam setiap manusia. Jadi dia lebih mengembangkan kapasitas ilahi dengan sempurna sehingga dia menjadi manusia yang sempurna, manusia ilahi itu. Nah, apakah memang demikian? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada yang mengartikan begini. Misalnya pada mulanya firman. Misalnya pada mulanya A. Pada mulanya firman. Firman itu A itu bersama-sama dengan B. Dan A adalah B. Apakah demikian? Secara logika mungkin iya. Tetapi misalnya saya dan teman saya, pada mulanya saya, lalu kemudian saya bersama-sama dengan teman saya. Lalu saya adalah teman saya. Apakah begitu? Ini cara berpikir yang tidak logis. Tapi kalau kita melihat di sini bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Firman dan Allah adalah satu kesatuan. Firman dan Allah, Allah dan Logos adalah satu kesatuan. Kalau dikatakan pada mulanya Allah dalam Kejadian, jadi siapa yang lebih dahulu, firman atau Allah? Ini bukan telur atau ayam yang lebih dulu, bukan seperti itu. Mana lebih dulu, firman atau Allah? Firman adalah Logos, Allah adalah pribadi, Allah itu sendiri. Jadi Allah dan Logos tidak bisa dipisahkan. Kehadiran Allah dan firman itu bersamaan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Di dalam diri Allah juga ada roh di situ, dan itu tidak bisa dipisahkan. Logos adalah pikiran Allah, ide-ide Allah. Logos juga bisa dikatakan ide Allah yang kemudian dikeluarkan lewat perkataan, lewat diucapkan. Jadi ide itu diucapkan, lalu kemudian ide itu bekerja dengan luar biasa. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dalam Yohanes, ya,
Ini sebagai wawasan bagi kita tentang Tritunggal, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Logos itu atau firman itu atau perkataan Allah itu kemudian menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Apakah Allah bisa langsung jadi manusia, turun, atau apakah Allah bisa langsung turun ke dalam dunia ini? Bisa saja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah manusia sanggup menerima kehadiran Allah yang luar biasa itu? Allah yang tidak berdosa, yang mulia, yang kudus, lalu kemudian datang di tengah-tengah umatnya yang tidak kudus. Pastilah yang tidak kudus ini tidak bisa menerima yang kudus. Jadi Allah atau firman Allah harus menjadi seperti manusia. Allah harus berdiam dulu atau masuk dulu dalam rahim Maria selama 9 bulan 10 hari. Lalu kemudian keluar. Jadi Allah berdiam atau firman Allah berdiam di dalam tubuh manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus disebut sungguh-sungguh manusia, tapi dia juga sungguh-sungguh Allah. Apakah Yesus mengenakan tubuh berdosa? Tidak, sebab tidak ada persinggungan atau hubungan antara Yusuf dan Maria lalu kemudian menghasilkan atau melahirkan Yesus. Tidak ada pertemuan sel sperma dan sel telur daripada sel sperma Yusuf dan sel telur Maria lalu kemudian menghasilkan, melahirkan Yesus di situ. Tapi yang ada adalah firman Allah masuk ke dalam rahim manusia oleh Roh Kudus, kata firman Tuhan. Lalu kemudian berdiam di situ dalam rahim Maria. Kenapa? Apakah Yesus bisa langsung keluar? Bisa, tapi akan menjadi kehebohan juga di situ. Ya. Nah, jadi sehingga Yesus juga bisa merasakan yang ilahi firman Allah ini bisa merasakan keberadaan manusia itu, apa yang dirasakan oleh manusia, apa yang dialami oleh manusia. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah menjadi manusia, sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kita, sehingga dia bisa peduli terhadap kita. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi kemudian dia menjadi Allah yang dekat, yang manunggal dengan kita, yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Dia hidup di tengah-tengah manusia. Dia mengerjakan bagian manusia dan juga dia mengerjakan bagian yang ilahi. Dia lapar, dia sedih, itu hal yang manusiawi. Tetapi juga dia menyembuhkan orang yang sakit, dia mengusir setan, bahkan dia membangkitkan orang mati, bahkan ada bahkan pernyataan sebagai dia adalah firman itu, dia adalah yang ilahi, yang Allah sendiri. Itu dia mengampuni dosa manusia. Jadi di dalam diri Yesus, ya, Logos itu berdiam di situ. Logos ini berdiam di situ dan kemudian dia mati di kayu salib. Kalau Praksis berkata kepada Partisipasinis berkata bahwa Allah turut menderita karena Allah diam di dalam daging. Tapi apakah benar demikian? Jadi siapa yang menanggung dosa manusia? Apakah Yesus ketika ada di dalam dunia ini, Allah di dalam dunia ini, apakah sorga kosong? Tadi ya kita belajar bersama bahwa
una substansia, satu ousia, tiga hipostatis. Jadi ketika firman Allah menjadi manusia, ya Allah ada di sorga. Seringkali kita mempergunakan pemikiran manusia yang terbatas untuk membatasi Tuhan. Kita menggunakan argumen-argumen untuk membatasi Tuhan, ataupun kita meragukan apa yang kita percayai atau firman Allah yang kita percayai. Ya, kita meragukan hal itu. Yang lebih lucu lagi adalah orang yang di luar kepercayaan yang kita percayai meragukan kepercayaan kita. Apakah bisa demikian? Ya, lalu mengatakan bahwa Allah kita adalah, coba alami dulu apa yang kita alami, percayai dulu apa yang kita percayai. Jangan memakai kepercayaanmu untuk menyerang kepercayaan orang lain. Pasti sudah berbeda pemahamannya, berbeda dasar filosofisnya, berbeda dasar pemikirannya. Nah, jadi jelaslah di sini bahwa ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Ketika Yesus naik ke surga, ya Roh Kudus yang turun ke dalam dunia ini. Bukan Allah kemudian menjadi Bapa, lalu kemudian setelah itu Allah menjadi anak, lalu kemudian Allah menjadi Roh Kudus. Jadi ketika Yesus ada di dalam dunia ini, pribadi Allah yang lain ada pada posisi masing-masing. Nah, jadi kenapa Yesus bisa menanggung dosa manusia? Karena Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Oke. Jadi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. Kita percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kita percaya Roh Kudus, satu hakikat dalam tiga cara keberadaan. Ya, satu ousia dalam tiga hipostatis. Bahwa kita punya El, Allah, El Bapa, El Anak, El Roh Kudus. Tetapi Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus, anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus. Ya, lalu kemudian Roh Kudus juga bukan Bapa, Roh Kudus juga bukan anak, tetapi sama Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga keberadaan dalam satu hakikat yang setara, yang sama. Jadi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita bersama, memang Tritunggal ini adalah hal yang agak susah untuk dipahami. Tetapi ketika kita membuka diri, membiarkan karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita bisa mengerti hal ini. Kita bisa mengerti, kita bisa menerima akan hal ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang ada yang di luar kepercayaan kekristenan, yang ingin berargumentasi, mari jadilah dulu orang percaya. Percaya dulu kepada Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen dulu dan alami, supaya engkau bisa tahu, engkau bisa merasakannya. Dan orang Kristen pun, mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Dan jangan kita kemudian diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Belajarlah firman Tuhan. Memang benar bahwa kemampuan kita untuk memahami Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas itu, ya tidak sempurna. Kita memahami dengan porsi kita masing-masing, bagian kita masing-masing.
Tetapi apa yang kau percayai, teruslah untuk percaya. Engkau imani, kuat. Dan satu hal, jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus. Teruslah percaya kepada Yesus Kristus. Bertumbuhlah di dalam kebenaran, bertumbuhlah di dalam iman, bertumbuhlah di dalam pengharapan, bertumbuhlah di dalam kasih kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.